Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Lailatul Mukaromah akan mencoba menjelaskan surat gugatan yang saya buat. Surat gugatan yang saya buat ini merujuk pada sistematika yang saya contoh di web PTUN Makassar. Pertama, coba teman-teman bisa dilihat, saya menuliskan Blitar, 17 Januari 2021. Maksudnya, surat gugatan ini dibuat di Blitar pada tanggal 17 Januari 2021. Kemudian, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya. Kenapa kok Surabaya? Karena Blitar termasuk wilayah Jawa Timur yang PTUN-nya itu di Surabaya. Bisa dilihat di bawahnya ada tulisan yang bertanda tangan. Di bawah ini saya, nama Suparman, kewarganegaraan Indonesia, dan identitas lain. Di situ Bapak Suparman merupakan wali atau orang tua dari yang tertuduh. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di posita, nanti juga dijelaskan juga. Selanjutnya di bawahnya lagi ada tulisan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20 tanggal 9 Januari 2021 memberikan kuasa kepada nama Nur Lailatul Mukaromah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, dan lain-lain. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Nah, ketika seseorang merasa dirinya tidak mampu melakukan perbuatan hukum, itu bisa menguasakan perbuatan hukumnya kepada orang lain. Di sini Bapak Suparman menguasakan kepada advokat yang bernama Nur Lailatul Mukaromah tadi, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus nomor 20 pada tanggal 9 Januari 2021. Jadi Bapak Suparman menguasakan kepada advokat ini pada tanggal 9 Januari 2021. Jadi dilihat dari tanggalnya, Bapak Suparman menguasakan kepada orang lain ketika beliau mendapatkan atau menerima objek sengketanya. Nanti di bawah akan dijelaskan tentang objek sengketa dan lain-lain. Di bawahnya tertulis dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Blitar, berkedudukan di Jalan Masrib nomor 33 Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Penggugatnya ini adalah Bapak Suparman yang menguasakan perbuatan hukumnya ke advokat. Dan selanjutnya yang disebut sebagai tergugat itu adalah Kepala Sekolah Seman Blitar. Dalam surat gugatan ada beberapa poin penting yang ada. Yang pertama, objek sengketa. Objek sengketa dalam sengketa ini merupakan surat keputusan Kepala Sekolah Seman Blitar nomor sekian tertanggal, maksudnya itu diterbitkan atau dibuat pada 4 Januari 2021 yang berisi pemberhentian Anabel Nares sebagai siswi Seman Blitar. Anabel Nares ini merupakan anak dari penggugat. Yang kedua, ada tenggang waktu gugatan. Dalam tenggang waktu gugatan ini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 4 Januari 2021. Di atas tadi di objek sengketa sudah dijelaskan ya, bahwa SK oleh Kepala Sekolah Seman Blitar diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2021. Yang selanjutnya, bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 5 Januari 2021. Artinya, Bapak Suparman itu mengetahui atau menerima surat keputusan itu pada tanggal 5 Januari 2021, satu hari setelah SK dibuat. Selanjutnya, bahwa gugatan akuo diajukan pada tanggal 17 Januari 2021. Gugatan akuo ini maksudnya gugatan diajukan ke PTUN itu tanggal berapa? Dalam surat gugatan saya ditulis 17 Januari 2021. Poin terakhir, bahwa oleh karenanya
Gugatan Aqua diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tun. Kemarin saya baca tenggang waktu itu 90 hari setelah objek sengketa itu diterima oleh penggugat. Jadi masih dalam waktu ya. Objek sengketa dibuat pada tanggal 5 Januari dan gugatan diajukan pada tanggal 17 Januari. Jadi masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tun. Poin ketiga dalam surat gugatan ini yaitu kepentingan penggugat yang dirugikan. Di situ dituliskan penggugat merasa dirugikan karena akibat dikeluarkannya surat keputusan Kepala Sekolah Seman Blitar nomor sekian oleh tergugat yang menyebabkan Anabel Nares, anak dari penggugat, tidak bisa menempuh pendidikan di Seman Blitar. Jadi dalam poin ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang dirugikan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah anak tergugat tidak bisa menempuh pendidikan di Seman Blitar akibat dari SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Dalam poin 4 surat gugatan ini ada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri ya, karena saya mengambil dari UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya UU ini sudah direvisi itu sebanyak 2 kali. Yang pertama tahun 2004, yang kedua 2009. Namun bukan kewenangannya yang direvisi tapi pasal lain. Poin kelima yaitu poin yang terpenting dalam surat gugatan ini yaitu posita atau alasan gugatan. Yang pertama, disebutkan bahwa penggugat adalah ayah kandung dari siswi sekolah Seman Blitar kelas 11 sosial 9 yang bernama Anabel Nares dengan INSN tersebut yang lahir di Tulungagung tanggal 1 Oktober 2004. Berdasarkan tanggal lahir anak penggugat tersebut, usia anak adalah 16 tahun. Menurut pasal 330 KUH Perdata, batas usia seseorang cakap berbuat hukum yaitu berusia 21 tahun. Terkait itu saat melihat putusan MA/RI nomor sekian menyatakan bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun. Dengan demikian, melihat usia anak penggugat yaitu Anabel Nares selaku anak dari penggugat masih di bawah pengampuan orang tua atau wali, sehingga yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah ayah Anabel Nares atau penggugat. Di sini sudah jelas ya kenapa kok yang menjadi penggugat itu ayah dari yang tertuduh yaitu Anabel Nares. Karena beliau merupakan wali atau orang tua yang anaknya ini belum cakap hukum untuk menjadi penggugat. Dalam poin ketiga ini menjelaskan kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS Seman Blitar yang mengaitkan atau melibatkan yang tertuduh ini yaitu Anabel Nares dan juga yang tergugat yaitu kepala sekolah Seman Blitar. Untuk poin selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya karena banyak sekali, jadi saya mungkin akan menyimpulkan poin-poin pentingnya saja atau kronologi pentingnya saja. Yang pertama, pada tanggal 30 September 2020, OSIS menyelenggarakan MOS yang melibatkan Anabel Nares ini selaku yang tertuduh dan juga kepala sekolah sebagai yang tergugat karena sudah menandatangani dan mengesahkan MOS tadi. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober, Anabel Nares tidak sengaja menampar seorang siswi yang bernama Swista Indira Sari, lalu pingsan dan mendapatkan perawatan selama kurang lebih 3 bulan. Tiba-tiba pada tanggal 3 Januari 2021, setelah 3 bulan setelah kejadian itu,
Penggugat atau Bapak Suparman selaku wali atau orang tua dari Anabel Nares ini mendapat surat panggilan yang berisi informasi bahwa Anabel Nares melakukan pelanggaran berat. Sehingga pada tanggal 5 Januari 2021, penggugat memenuhi surat undangan panggilan orang tua tersebut untuk menemui pihak tergugat dan juga guru BK dan wali kelas. Namun nyatanya bukan untuk bermusyawarah tentang menyelesaikan masalahnya, akan tetapi penggugat langsung diberikan surat keputusan atau objek sengketa di atas tadi, nomor sekian pada tanggal yang diterbitkan 4 Januari 2021, yang berisi bahwa Anabel Nares melakukan tindak kekerasan kepada korban tadi, Suwista Indira Sari, saat menjalani MOS, yang menyebabkan korban dirawat selama 3 bulan. Maka dari itu harus keluar dari sekolah Seman Blitar dan harus menyelesaikan segala administrasi tanpa memberi kesempatan Anabel Nares maupun penggugat untuk menjelaskan dan melakukan pembelaan. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021, penggugat menemui pihak Rumah Sakit Medika Husada dan meminta salinan surat hasil pemeriksaan atas nama Suwista Indasari, yang hasilnya itu menandakan bahwa korban tidak pingsan karena kekerasan yang dilakukan oleh Anabel Nares. Oleh karena itu, karena bukti tersebut, penggugat merasa SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah tidak memiliki dasar yang benar dan terbukti bahwa juga korban masih merupakan sanak keluarga tergugat. Poin ke-14 yang menyatakan bahwa SK yang diterbitkan oleh tergugat itu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di antaranya asas bertindak cermat, asas tidak mencampurkan adukan kewenangan dalam membuat keputusan. Hal ini karena tergugat tidak memanggil dan meminta keterangan dari anak-anak yang dikenai sanksi tadi, dan tidak melalui permintaan persetujuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Poin terakhir yaitu poin 15. Tergugat juga melanggar peraturan pemerintah atau PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Bisa dibaca sendiri untuk bunyinya, yang menyatakan bahwa sikap tergugat yang langsung mengambil tindakan untuk mengeluarkan anak penggugat tanpa mendengar pendapat dari anak penggugat maupun penggugatnya itu sendiri selaku orang tua adalah bertentangan dengan kepribadian seorang guru yang harus arif dan bijaksana dan demokratis. Tergugat mengutamakan sikap subjektif karena korban merupakan sanak keluarga dari tergugat itu. Yang selanjutnya adalah poin terakhir dari surat gugatan ini, yaitu petitum atau tuntutan yang diajukan penggugat ke PT UN Surabaya, meminta yang pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menyatakan batal atau tidak sah SK nomor sekian tertanggal 4 Januari 2021, yang ketiga mewajibkan tergugat untuk mencabut SK nomor sekian tanggal sekian, yang keempat menghukum tergugat membayar biaya perkara. Sekian penjelasan surat gugatan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salahnya juga mohon dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.